Seorang pengendara motor tewas terlindas truk tangki pengangkut BBM di Jalan Pemandian Alam, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Diketahui korban berjenis kelamin perempuan. Kejadian berawal saat korban menyalip truk dari bagian kiri, namun terjatuh dan terlindas hingga tewas dengan luka serius di bagian kepala. Sejumlah warga dan pengendara mengevakuasi jasad korban ke trotoar dan menutupnya dengan karung. Tugas menggelar olah tempat kejadian perkara dan menutup darah korban yang masih berceceran di tengah jalan. Karena R2 bermaksud mendahului. Nah ini memang ini menjadi PR kita di Kota Makassar ini, di mana pengendara R2 ini suka sekali mendahului, apalagi di sisi yang sebelah kiri. Black spot, jadi tidak bisa dilihat oleh supir. Sehingga kemudian terjatuh, ya mungkin terjatuh karena apalagi kemarin kan habis hujan, titik segala macam terjatuh, atau tidak bisa mengendalikan karena di sebelah kiri itu kan mepet sama bahu jalan. Kemudian dia terjatuh dan kemudian terinjak dengan ban roda 10 yang berada di sebelah kiri. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar untuk diotopsi. Guna pemeriksaan lebih lanjut, sopir truk diamankan unit Laka Lantas Polrestabes Makassar. Kericuan terjadi pada pertandingan babak 8 besar Liga 3 Nusa Tenggara Timur atau yang juga disebut Liga El Tari Memorial Cup di Gor 99 Lowe Leba. Pertandingan antara Perse Ende melawan Perseftim Flores Timur memasuki menit ke-80 ketika supporter dari Perseftim melempari botol plastik dan batu ke arah lapangan dan perangkat pertandingan. Supporter makin rusuh dan memasuki lapangan serta membakar fasilitas sehingga membuat pemain dan ofisial menyelamatkan diri. Supporter yang turun dari tribun juga sempat mengejar Red Boys 58. Aparat keamanan berusaha menenangkan supporter dan mengamankan para pemain. Belum diketahui penyebab supporter mengamuk, namun saat kericuan skor sementara Perse Ende unggul 1-0 atas Perseftim Flores Timur. Masa kanak-kanak seharusnya penuh dengan kebahagiaan, tapi nasib berkata lain terhadap bocah laki-laki yang diperkirakan berusia antara 4-5 tahun yang jasadnya ditemukan di pinggir Kali Jombang, Jawa Timur. 2 hari sejak mayatnya ditemukan dengan sejumlah luka sayatan, belum ada keluarga yang mengaku kehilangan anak ataupun mengenali korban. Misteri masih menyelimuti kematian sang bocah tanpa identitas tersebut. Pemirsa, selain kasus tersebut selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Baby Kristal. Pemirsa, kita awali informasi pada siang hari ini. Jasad pasangan suami istri ditemukan warga di kediamannya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Polisi masih menyelidiki dugaan pembunuhan terhadap 2 korban. Warga Jalan Sempaka, Gangga Boja, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dikejutkan dengan tewasnya pasangan suami istri, Ahmad Yandianor dan Fatmawati. Keduanya ditemukan di kamar berbeda dengan luka di beberapa bagian tubuhnya. Menurut tetangga korban, mereka tidak mendengar suara apapun saat kejadian. Jenazah diduga ditemukan anak korban yang langsung melaporkannya ke ketua RT setempat. Iya, itu suami istri. Suami istri. Kerjaannya apa sehari-hari, Pak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Bapak tadi tahunya kejadian dari mana? Dari Pak RT. Pak RT beritahukan Bapak bahwa ada? Nah, itu kan anaknya lari ke Pak RT-nya. RT-nya. Kasih tahu. Ya orang kerumunan orang ini. Kerumunan banyak. Rumah ibu di mana? Di sini. Oh, di sini tetangga. Tidak mendengar suara apa-apa di sini teriakan apa segala. Oh, yang tinggal berdua, Bu, ya, suami istri Bu, ya. 3. Bertiga sama anaknya. Yang meninggal berapa? 2. Anaknya umur berapa, Bu? Nah, kurang tahu. Cewek itu SMA. SMA. Anaknya cewek. Berarti sempat lari kan? Iya, anaknya lari. Laporan. Lapor.
Petugas Polresta Palangkaraya melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad kedua korban ke mobil ambulans untuk dibawa ke RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya untuk diotopsi. Kasus dugaan pembunuhan masih diselidiki petugas Satreskrim Polresta Palangkaraya dengan meminta keterangan beberapa orang saksi dan mengumpulkan barang bukti di TKP. Selanjutnya pemirsa, seorang wanita melaporkan mantan suaminya yang merupakan pejabat kepolisian di Polresta Kendari, Sulawesi Tenggara atas laporan palsu atau rekayasa kasus penikaman. Laporan dibuat setelah Sri Wahyuni dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Kendari karena tidak terbukti menikam mantan suaminya. Seorang perwira polisi yang bertugas di Polresta Kendari, Sulawesi Tenggara dilaporkan mantan istrinya, Sri Wahyuni, ke Satreskrim Polresta Kendari. AKPS dilaporkan atas dugaan laporan palsu atau rekayasa kasus yang terjadi pada 2018 lalu. Laporan dibuat setelah Sri Wahyuni dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Kendari karena tidak terbukti melakukan penikaman terhadap mantan suaminya. Putusan tersebut diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Desember 2020. Di mana salinan putusan tersebut baru diterima Sri Wahyuni pada Agustus 2022 sehingga telah berkekuatan hukum tetap. Saat ini kami menindaklanjuti soal pelanggaran etik dalam Perkap nomor 7 tahun 2022. Dari kasus tindak pidana kami tarik ke pelanggaran etik. Ibu Sri dituduh untuk menikam Pak Sunardi di bagian perut. Klien kami langsung diputus bebas, tidak terbukti atas dakwaan jaksa, kemudian tidak terbukti bahwa ada penikaman itu karena ada saksi yang kami akan lanjutkan nanti. Menanggapi laporan tersebut, Kapolresta Kendari berjanji akan memproses kasus tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku jika ditemukan adanya pelanggaran. Silakan dari pihak keluarga untuk masalah penyidikan ini tidak usah disampaikan kemana-mana, langsung disampaikan kepada saya atau kepada penyidik Satreskrim. Kami akan terima, kami sesuai prosedur, progres penyidikannya akan kami sampaikan. Tidak akan kami tutup-tutupi, kami terbuka. Nah, ini rupanya tidak puasan dari pihak wanita atau istri dari yang bersangkutan merasa penyidikan di Polres kami ini dimain-mainkan atau dihambat-hambat. Jadi kami tidak ada niat untuk menghambat semua proses pendidikan siapa saja warga yang melaporkan. Saat ini terlapor AKPS sedang menjalani diklat Polri di Jawa Barat selama 6 bulan. Dua penagih hutang terlibat cekcok hingga berujung penikaman di Kota Depok, Jawa Barat. Korban dievakuasi warga ke rumah sakit akibat luka aniaya senjata tajam di sejumlah bagian tubuhnya. Warga merekam detik-detik aksi baku hantam dua penagih utang di sebuah warung makan di Jalan Haji Dimun 1, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Mengetahui kejadian, warga mengevakuasi korban yang terluka dianiaya senjata tajam ke rumah sakit terdekat. Sementara pelaku yang hendak kabur berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Sukmajaya. Menurut saksi mata, kejadian bermula saat korban dan pelaku ditugaskan menagih utang di lokasi yang sama. Menagih utang atau? Enggak, justru dia yang membela ibu ini. Yang punya warung ini, ya. Kalau yang nusuk siapa? Yang nusuk sama nagih juga. Oh, penagih utang. Penagih utang, gitu. Terus mungkin ada dendam kali ya, Pak. Soalnya yang Kamis yang kemarin juga kayak begitu. Dia yang menantang si pelaku. Oh, kalau berani satu-satu keluar menantang si korban. Oh. Kayak gitu. Ternyata ditunggu mungkin nggak ada orangnya. Saya pikir udah kelar juga. Tadi juga udah nggak ada keributan apa-apa. Hingga kini korban masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Sementara pelaku masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Sukmajaya. Seorang warga membakar rumah tetangganya sendiri di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelaku kesal lantaran akses menuju rumahnya ditutup. Karena akses jalan ditutup oleh tetangganya, RJ harus ditahan di Polsek Sandubaya, Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Ia ditahan lantaran tak bisa menahan emosi kepada tetangganya. Pasalnya jalan akses dari dan menuju rumahnya di lingkungan Karanjangkong Cakranegara ditutup. Pelaku yang berusia 42 tahun ini pun menganiaya tetangganya. Tak sampai di situ, ia juga membakar rumah tetangganya. Menutup akses jalan saya, Pak. Akses jalan keluar masuk menuju ke rumah saya, Pak. Menutup? Udah berapa lama Bapak tinggal di rumah? Dari kecil, Pak. Dari saya lahir. Dari kecil. Nah, terus rumah itu berdiri? Berdiri, ada jalan. Sekarang ditutup. Sempat berantem. Laporan ke Pak Kaling sama anak dari pihak kepolisian. Kedua kalinya saya bakar. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan besi pipa yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban di bagian kepala. Pengakuan dari pelaku, dia memang sudah menyiapkan beberapa hari sebelumnya, yaitu dengan menggunakan pelepah kurma yang sudah dikeringkan dan sudah disiapkan khusus untuk membakar rumah tersebut. Dan informasi dari masyarakat yang kita terima memang sudah beberapa kali pelaku ini mencoba membakar, tapi sudah sering dicegah oleh masyarakat, oleh pemilik rumah dan sebagainya. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal berlapis KUH pidana dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Hanya karena diumpat dengan kata-kata kasar, seorang pemuda di Kabupaten Jombang, Jawa Timur nekat menganiaya tetangganya. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebilah pedang yang dipakai menganiaya korban. Stani Asrof, 20 tahun, warga desa Kademangan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini hanya bisa pasrah saat diperiksa petugas Mapolsek Mojo Agung. Ia ditangkap usai mengamuk dan menganiaya Ari yang tak lain tetangganya sendiri dengan sebilah pedang. Akibatnya korban dilarikan ke RSUD Jombang karena menderita luka sabetan di lengannya. Pada petugas, pelaku mengaku geram lantaran korban dikenal sombong dan kerap meremehkan orang lain. Pelaku itu lewat depan bengkel, ya kan? Kemudian bismillah sama si korban ini, karena mungkin tersinggung, dia ngambil parang ke rumah. Nah, setelah itu dia kembali lagi mencari yang misui tadi, kemudian dibacoklah si korban ini. Nah, kemudian si korban menangkis menggunakan tangan kanannya, ya, kemudian luka-luka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sakit hati ditegur main gitar, seorang pria berupaya membakar rumah warga di Jatinegara, Jakarta Timur. Aksi pelaku diketahui warga sehingga api tidak menjalar kemana-mana. N, pria berusia 16 tahun yang berupaya membakar rumah warga di kawasan Cipinang, Muara Jatinegara ditangkap. Mulanya pelaku mengaku nekat beraksi karena disuruh seseorang dengan imbalan uang Rp150.000 untuk setiap rumah yang dibakar. Setelah menjalani pemeriksaan, pelaku mengaku sakit hati sehingga hendak membakar rumah warga. Pelaku tak terima ditegur pemilik indekos karena main gitar di malam hari. Diketahui pelaku bersama anak dan istrinya menghuni di indekos di lingkungan RW 014 Cipinang, Muara. Mata pencarian pelaku yakni mengamen. Karena pada saat itu di jam atau di pukul 23, 24 masih bermain gitar. Ya, tentunya hal ini mengganggu istirahatnya orang lain. Sering diingatkan, sering ditegur, namun demikian yang bersangkutan tidak mengindahkannya. Ya, sehingga timbullah perasaan tidak suka, tidak terima dengan teguran tersebut, sehingga tersangka dalam hal ini melakukan pembakaran. Aksi seorang pria berusia 16 tahun sempat menyita perhatian warga lantaran nekat hendak membakar rumah warga di Cipinang, Muara Jatinegara. Mulanya pelaku mengaku saat beraksi dalam kondisi mabuk minuman keras. Tak lama kemudian ia mengaku disuruh seseorang yang mengiming-imingi uang Rp150.000 untuk setiap rumah yang dibakar. Dari tangan pelaku diamankan barang bukti berupa kain yang sudah disiram minyak tanah dan sebuah korek api. Pemirsa, menyelesaikan sebuah perkara dengan tindak kekerasan hanya akan berbuah penyesalan. Selesaikanlah setiap permasalahan dengan bijak, salah satunya dengan meminta bantuan aparat.
Ya pemirsa, usai jeda Realita akan kembali dengan kasus kematian bocah tanpa identitas yang pada tubuhnya ditemukan sejumlah luka. Tetaplah bersama kami.